Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Korina Firdausi Nuzula dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi yang ada pada manusia. Apa saja yang akan kita bahas dalam bab sistem respirasi ini? Cakupan pembahasan kita yang pertama adalah pengertian respirasi pada manusia. Pengertian ini mencakup apa itu sistem respirasi, apa fungsi sistem respirasi, dan bagaimana rumus respirasi yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah alat atau organ respirasi pada manusia. Pada bab ini kita akan membahas tentang apa saja organ-organ yang tergabung atau berperan dalam sistem respirasi kita, dan bagaimana peran masing-masing organ tersebut. Yang ketiga adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi. Apa saja penyakit yang mungkin menyerang sistem respirasi kita, apa penyebabnya, dan bagaimana caranya agar tubuh kita atau organ dalam kita terhindar dari penyakit tersebut. Sedangkan pembahasan yang keempat adalah tentang fakta unik sistem respirasi pada manusia. Nah, pada pembahasan yang keempat ini, mungkin fakta-fakta ini asing bagi kita atau baru diketahui ternyata berkaitan dengan sistem respirasi. Baik, selanjutnya adalah memasuki pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian respirasi. Sistem respirasi atau yang sering kita sebut dengan sistem pernafasan merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dalam darah. Nah, sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah nama sistem atau keseluruhan proses yang terjadi. Sedangkan kegiatan kita untuk menghirup dan mengeluarkan udara disebut dengan bernafas. Sehingga pengertian bernafas merupakan proses keluar masuknya oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh menggunakan organ-organ pernafasan. Dari gambar ilustrasi ini bisa kita lihat kita menghirup udara yang mengandung oksigen, dipresentasikan oleh panah yang berwarna biru, dan setelah melewati proses yang terjadi dalam sistem respirasi, udara kembali dikeluarkan melalui hidung. Udara ini mengandung CO2 atau karbon dioksida yang dipresentasikan oleh panah warna merah. Selanjutnya, mengapa kita harus berrespirasi atau bernafas? Karena fungsi dari respirasi adalah menyediakan darah yang mengandung banyak oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Menyediakan darah di sini bukan berarti sistem respirasi itu menghasilkan darah, tapi fungsi respirasi di sini adalah menjaga agar kandungan oksigen atau menyuplai kandungan oksigen dalam darah, sehingga darah akan kaya akan oksigen dan darah yang mengalir ke seluruh tubuh bisa menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Begitu. Kemudian fungsi lain dari respirasi adalah yang pertama, membuat Anda bisa berbicara dan membawi sesuatu. Bisa membawi sesuatu di sini bisa kita lihat ketika kita pilek. Misalkan, hidung adalah salah satu organ respirasi. Ketika kita pilek berarti organ respirasi kita kan terganggu. Kita tidak akan bisa membawi sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, berarti kan fungsi sistem respirasi kita terganggu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Sedangkan yang ketiga, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hidung merupakan salah satu organ sistem respirasi. Nah, dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus atau rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Jadi begitu kita bernafas atau kita menghirup udara, bukan berarti udara yang masuk serta-merta masuk ke paru-paru, namun telah melalui berbagai proses. Misalnya salah satunya adalah disaring dengan rambut-rambut halus yang ada di hidung, sehingga udara yang masuk terjamin bersih. Kemudian rumus dalam sistem respirasi. Rumusnya, makanan plus oksigen akan menghasilkan energi plus karbon dioksida plus uap air. Nah, kita kan menghirup oksigen. Ketika dikeluarkan, akan mengeluarkan menjadi energi dalam tubuh,
dan menjadi karbon dioksida plus uap air. Adanya uap air dari hasil respirasi ini bisa kita buktikan, misalkan ketika menghembuskan nafas di depan cermin atau kaca, maka di cermin atau kaca tersebut akan terbentuk embun. Nah, embun ini adalah uap air yang terbentuk dari sistem respirasi. Pembahasan kita yang kedua adalah organ sistem respirasi. Apa saja organ-organ atau alat-alat tubuh kita yang tergabung dalam sistem respirasi? Organ-organ respirasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ bagian atas dan organ bagian bawah. Organ respirasi bagian atas, apa saja? Yang pertama adalah hidung. Hidung seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hidung merupakan tempat pertama atau awal masuknya udara pernafasan. Di sini, udara yang masuk akan disaring dengan rambut-rambut atau bulu-bulu halus hidung, sehingga udara yang masuk itu bersih. Nah, kotoran yang tersaring bisa kita lihat dengan kotoran hidung. Makanya kita harus sering-sering membersihkan kotoran dalam hidung kita agar tidak menyumbat. Nah, yang kedua adalah sinus. Sinus merupakan rongga udara yang terletak di antara tulang tengkorak, antara mata dan tulang dahi. Sinus berfungsi untuk mengatur kelembapan udara yang hendak masuk ke adenoid. Agar udara yang masuk tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Nah, apa itu adenoid? Apa itu adenoid? Adenoid merupakan kelenjar getah bening yang berada pada tenggorokan. Apa fungsi dari adenoid? Adenoid berfungsi sebagai penyaring benda asing seperti halnya bakteri dan kuman. Selain itu, adenoid juga dapat memproduksi limfosit untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk. Selanjutnya adalah amandel. Amandel atau tonsil berupa kelenjar getah bening yang ada pada tenggorokan. Nah, biasanya kita sering dengarkan orang, aku punya amandel. Sebenarnya amandel ini bukan nama penyakit ya, tapi nama salah satu organ dalam tubuh yang tergabung dalam sistem respirasi. Yang kelima adalah faring. Fungsi faring adalah sebagai saluran udara dari hidung dan mulut untuk selanjutnya diteruskan ke batang tenggorokan. Dan organ yang keenam adalah epiglotis, yang merupakan semacam katup otomatis yang akan membuka ketika udara akan masuk ke laring dan akan menutup ketika kita sedang makan atau minum. Nah, misalkan kita sedang makan atau minum, kita tidak diperbolehkan berbicara. Nah, karena kita akan tersedak. Adanya kita tersedak ini disebabkan oleh katup epiglotis yang tiba-tiba terbuka. Seperti itu. Selanjutnya adalah organ respirasi bagian bawah. Yang pertama ada laring. Laring, udara yang masuk pada laring akan disaring akan masuk kembali ke dua pita suara yang berhimpitan. Dan hal ini akan menyebabkan getaran yang kita presentasikan sebagai suara. Yang kedua adalah batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan keluar paru-paru. Yang ketiga ada tulang rusuk. Nah, masa tulang rusuk tergabung dalam sistem respirasi? Bukan seperti itu, tapi respirasi ini ada kaitannya dengan tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ngambil bagian dalam sistem respirasi. Fungsinya adalah tulang untuk menopang rongga dada dan melindungi organ pernafasan seperti paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan. Penampungan udara atau oksigen yang masuk akan dikirimkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada gambar paru-paru yang sudah disebutkan bagian-bagiannya. Bentuk paru-paru ini seperti spons yang kenyal dan terbagi menjadi dua belahan. Nah, bisa kita lihat kan ada kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pleura.
Pleura merupakan jaring tipis yang melapisi paru-paru. Pleura berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru mengembang dan mengempis dengan elastis pada saat kita bernafas. Nah, selanjutnya adalah alveoli. Alveoli merupakan tempat bertukarnya dua zat bernama oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveoli adalah tadi yang seperti gelembung kecil-kecil, itu adalah alveoli, dan yang organ yang selanjutnya adalah tabung bronkial, merupakan tempat silia atau rambut-rambut yang bergerak menyerupai gelombang. Tabung bronkial ini berfungsi untuk membawa dahak dari paru-paru hingga keluar tenggorokan. Proses ini terjadi ketika kita batuk. Lendir itu yang akan menahan kotoran, debu, kuman, dan benda asing lain yang akan masuk ke paru-paru. Dan yang selanjutnya adalah diafragma. Diafragma merupakan otot yang kuat dan memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Gerakan otot ini juga merupakan kerjaan organ yang penting pada sistem pernafasan. Nah, itu tadi adalah pengertian organ dan fungsi masing-masing organ dalam sistem respirasi. Yang selanjutnya adalah perjalanan udara dalam sistem respirasi. Bagaimana udara yang masuk selanjutnya diproses dalam tubuh. Udara pertama masuk melalui hidung. Nah, kemudian ke faring, kemudian laring, trakea, bronkus, dan terakhir di pulmo atau paru-paru. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi. Apa saja penyakit yang mungkin menyerang sistem respirasi kita dan apa penyebabnya? Yang pertama adalah influenza. Influenza disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxoviridae. Influenza ini mudah sekali menular kan? Biasanya menular melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar saat penderita batuk atau bersin. Mengapa influenza dikategorikan sebagai penyakit pernafasan? Karena ketika flu ini hidung dipenuhi dengan lendir sehingga pernafasan akan terganggu. Yang kedua adalah faringitis. Faringitis disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Biasanya orang yang mengalami faringitis akan merasa nyeri. Keluhannya jadi nyeri. Untuk penanganan faringitis ini dibutuhkan antibiotik. Yang ketiga adalah laringtis. Laringtis disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Peradangan laring biasanya ditandai dengan seraknya suara atau suara hilang begitu. Kemudian asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Jadi tanda umum dari asma adalah orang merasa sesak nafas. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Nah, selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah pada bronkus terjadi peradangan. Peradangan ini dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya berubah warna. Penyakit lain yang mungkin menyerang sistem respirasi adalah emfisema. Emfisema merupakan kondisi yang dapat digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Emfisema ini menyerang alveoli atau kantung paru yang merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan akibat peradangan yang diakibatkan oleh infeksi. Ciri pneumonia adalah dahak yang berubah warna, misalkan berubah warna menjadi kuning atau coklat, dan bahkan dahak yang bercampur dengan darah. Yang selanjutnya adalah kanker paru. Kanker paru merupakan kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian tertinggi. Nah, kanker paru ini biasa diderita oleh perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif.
Nah, dari penyakit-penyakit yang disebutkan ini, bagaimana caranya agar kita terhindar atau setidaknya menjaga kesehatan paru-paru kita dari penyakit-penyakit tersebut? Yang pertama adalah dengan mengonsumsi antioksidan. Hal ini dimaksudkan agar menjaga paru kita dari zat-zat oksidan. Dan yang kedua, rutin melakukan olahraga. Yang ketiga, menjauhi asap rokok. Kemudian meningkatkan udara dalam ruangan. Dan yang kelima, menghindari paparan polusi berlebih. Cara lain untuk menjaga kesehatan paru. Yang pertama, apabila di luar ruangan. Yang pertama, tidak membiarkan mesin mobil menyala ketika tidak dipakai. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi polusi berlebih. Dan yang kedua, tidak menggunakan pestisida dan bahan kimia lainnya di halaman dan taman. Selanjutnya, menggunakan masker saat mengendarai motor. Apalagi saat pandemi COVID-19, kita diharuskan memakai masker. Hal ini dimaksudkan agar virus tidak masuk ke sistem respirasi kita dan mengganggu antibodi tubuh. Yang selanjutnya, apabila di dalam ruangan. Yang pertama adalah membersihkan secara berkala peralatan rumah tangga, menjaga kebersihan lantai, kamar mandi, dan dapur, kemudian menjaga kebersihan sofa, kasur, bantal dari debu, dan yang keempat, menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan. Intinya kita harus menjaga kebersihan agar udara yang kita hirup itu bersih atau setidaknya tidak mengandung kotoran berlebih dan kotoran yang mengandung racun berbahaya. Nah, pembahasan yang keempat adalah fakta unik sistem respirasi. Apa saja fakta-fakta sistem respirasi yang mungkin belum kita ketahui? Yang pertama adalah sistem pernapasan atau sirkulasi sistem respirasi mulai dikenal pada abad ke-13. Nah, dikenalnya sistem respirasi ini adalah peran dari Ibnu Nafis yang gambarnya ada di sini. Ibnu Nafis merupakan dokter asal Arab. Beliau menemukan sirkulasi sistem pernafasan pada tahun 1243. Penemuannya dituliskan dalam buku yang berjudul Commentary on Anatomy in Avicenna's Canon. Dalam buku ini, Ibnu Nafis menjelaskan bagaimana kerja sistem pernafasan, mulai dari jantung memompa darah ke paru-paru dan kembali ke jantung. Aliran darah ini memastikan jantung terisi oksigen yang dibawa darah dari paru-paru. Yang kedua adalah frekuensi bernafas manusia berbeda-beda. Apa saja faktor yang menyebabkan frekuensi bernafas manusia berbeda-beda? Yang pertama, salah satunya adalah faktor usia. Bayi yang baru lahir akan menghirup udara lebih banyak daripada orang dewasa. Orang dewasa sekitar 40 kali per menit. Namun frekuensi ini bisa menurun hingga 20-40 kali per menit saat tidur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, paru-paru adalah salah satu-satunya organ tubuh yang bisa mengapung. Ada sekitar 300 juta alveoli yang mengisi paru-paru. Alveoli adalah gelembung-gelembung kecil tadi. Struktur menyerupai balon ini berfungsi memasukkan oksigen sebagai pengganti limbah karbon dioksida dalam darah. Saat alveoli terisi udara, membuat paru-paru menjadi satu-satunya organ tubuh yang bisa mengapung dalam air. Jadi yang menyebabkan paru-paru mengapung dalam air ini adalah kandungan oksigen yang ada dalam alveoli. Alveoli yang ada dalam paru-paru ini berjumlah sekitar 300 juta lebih. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah asma, penyebab kematian tertinggi ke-13 di Indonesia. Asma merupakan salah satu kelainan dan gangguan pernafasan manusia yang berujung pada kematian jika tidak ditangani secara cermat. Data dari WHO atau World Health Organization pada tahun 2014 menyatakan penyebab kematian tertinggi ke-13 di Indonesia adalah asma. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.